What's Trending? Halo semuanya, kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, kita mau ngobrolin label warna kadar gula minuman. Apa ngaruh? Nah, pada awal tahun ini viral postingan dari seorang konten kreator. Isinya adalah video minuman kemasan yang berjejer di sebuah pusat perbelanjaan di Singapura. Sang influencer itu menunjukkan sesuatu yang unik dari kemasan minuman-minuman tersebut, yakni ada label warna-warni Nutri-Grade yang fungsinya untuk memberikan keterangan seberapa tinggi gula yang terkandung di dalamnya. Postingan ini mendapat respon positif dari netizen tanah air, bahkan beberapa di antaranya sampai mencolek Menkes RI Budi Gunadi Sadikin untuk mendapat perhatiannya. Di Singapura, minuman tanpa gula atau yang mengandung gula kurang dari 1 gram per 100 ml akan diberi label grade A dengan petunjuk warna hijau. Sementara yang mengandung gula lebih dari 1 hingga 5 gram per 100 ml akan diberi grade B dengan warna hijau muda. Nah, kalau yang mengandung lebih dari 5-10 gram per 100 ml termasuk dalam grade C dengan label warna kuning. Dan minuman dengan gula lebih dari 10 gram per 100 ml tergolong grade D dengan warna label merah. Minuman dengan grade D ini di negeri singa itu bahkan dilarang untuk diiklankan di sana. Nah, beberapa bulan kemudian Indonesia rupanya tertarik nih buat mengikuti jejak tetangganya tersebut. Hal ini diakui Menkes Budi 8 Juli lalu. Kita udah meeting dengan BPOM udah siap aturannya Pak. Ya kayak Singapura yang merah, kuning, hijau, dan gede nulisnya. Tapi nih pertanyaan besarnya ini bakal ngefek nggak sih upaya Indonesia meniru Singapura ini? Kita mau membahasnya bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self-reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Kayak Singapura yang merah, kuning, hijau itu, dan gede nulisnya. Cuma memang ya kita nunggu RPP-nya, karena itu begitu dikeluarin, waduh itu industri bisa rame. Karena orang Indonesia suka manis. Dan cara nulisnya saya baru belajar juga, ini buat Bapak Ibu lihat. Misalnya ada minuman, saya gak enak nyebutnya namanya lah, minuman yang kita sering minum bareng-bareng juga. Kan kita tahu batasannya itu 50 mg kan. Nanti ditulis gulanya 20 mg. Tapi yang kita mesti hati-hati bacanya itu per serving. Jadi misalnya 250 ml, satu servingnya itu 50. Jadi satu botol bisa 5 kali serving kan. Dia tulis satu serving gulanya 20 mg. Oh masih di bawah. Tapi kalau dia habisin satu botol itu 5 kali 20 tuh 100. Nah hal-hal kayak gitu tuh pinter-pinter sekali juga. Industri kita tuh naruh-naruhnya begitu-begitu. Jadi kalau nggak hati-hati pertama udah nggak kebaca, baca pun kita bisa salah baca gitu. Karena tulisnya itu per serving bukan satu botol. Jadi memang kita nanti daripada susah kita mewajibkan pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya. Itu tadi penjelasan Menkes di hadapan Komisi Bidang Kesehatan DPR RI. Dan saya udah bersama News Editor KBR nih, Wahyu Setiawan. Wahyu gimana, sehat? Sehat Lea. Alhamdulillah. Nah, Wahyu aku mau tanya, kamu ini termasuk orang yang suka minum minuman kemasan atau enggak? Dan concern gak sih sama kandungan gulanya? Dulu iya, suka minum-minum kemasan. Setelah ya makin dewasa gitu, sudah makin sadar ya kandungan-kandungan dalam minuman kemasan. Sekarang kalau mau beli ke minimarket seperti itu, pasti lihat dulu tuh, bagian belakangnya kan ada tuh komposisi berapa persen begitu kan. Saya selalu cek gitu. Jadi kalau misalkan dalam seminggu udah minum 1 kali gitu,
ya udah jangan lagi gitu. Jadi minum masih, cuman saya batasi. Oke, berarti kan itu berdasarkan preferensi atau di tangannya Wahyu ya untuk mau memilih atau melihat dari kandungan gulanya gitu. Nah, tapi apakah pilihan itu nih bisa nih Wahyu ditularkan mungkin lebih ke banyak orang gitu? Pasalnya nih ya, kalau melihat laporan International Diabetes Federation (IDF) yang dikutip dari berbagai sumber per 2021 ini ada 19,5 juta orang Indonesia yang terkena diabetes. Artinya Wahyu perlu dong perubahan massal gitu ya untuk mencegah bertambahnya kasus penyakit gula darah ini. Iya, perlu sekali Lea. Jadi inisiatif untuk mengajak banyak orang untuk melek soal konsumsi minuman kemasan mengandung gula ini pernah juga ya dilakukan oleh seorang influencer lewat media sosial. Dan kali ini kontennya cukup viral nih. Oke. Tadi kan sempat kamu singgung ya soal konten kreator yang bikin video perbandingan nih minuman-minuman kemasan di Singapura ya. Jadi label-label Singapura itu tidak atau belum diterapkan di Indonesia. Nah ini dia penggalan kontennya. Di Singapura, minuman itu dinilai guys. Nih, ada ABCD-nya. A paling bagus, terus D paling jelek. Masyarakat Indonesia perlu atau peduli tentang ini nggak ya? Jadi konten itu ya dapat balasan cukup meriah ya dari warganet di Indonesia. Ya, sebagian merasa bahwa label yang sama perlu diterapkan di Indonesia. Bahkan ada yang sampai mention ke akun media sosialnya Menkes. Lalu kini harapan itu hampir jadi kenyataan Lea. Jadi kita sempat menelusuri akun media sosial Stephanie_Nini. Dan reporter kita berhasil menghubungi dia, Stephanie Devina Wijaya, sebagai konten kreator dan influencer gaya hidup sehat untuk tanya nih, kesan dia setelah konten dia tuh terlihat hasilnya. Nah kita dengar obrolan reporter KBR Nadia Julianti bareng Stephanie. Oke Kak Stephanie, awal tahun lalu kan unggahan kakak viral nih soal label kemasan minuman di Singapura gitu sebagai upaya tanggulangi diabetes gitu kan ya. Terus unggahan kakak juga direspon positif gitu oleh netizen plus 62 ini gitu. Hingga banyak yang mencolek Menteri Kesehatan kita Budi Gunadi Sadikin gitu. Nah niatan waktu itu apakah memang ingin Indonesia juga mengadopsi langkah Singapura ini atau bagaimana Kak? Iya, sebab waktu itu aku bikin kontennya untuk itu aja sih, menyebarkan kayak informasi, oh ini tuh bagus juga ya kayak ada inisiatif seperti ini. Sebenarnya aku sama sekali tidak ada niat untuk jadi viral atau jadi kayak di gimana-gimana banget sih. Cuman mau share info yang oh sepertinya ini berguna nih. Terus kayak juga mungkin membantu gitu untuk teman-teman sekitar juga. Makanya jadi aku bikin kontennya seperti itu. Cuman sebenarnya aku tidak ada niat untuk jadi gimana-gimana banget untuk di Indonesia gitu. Tapi untuk menyebarkan lebih ke awareness, lebih oh ini salah satu langkah hidup sehat atau semacam seperti itu aja sih Kak sebenarnya. Oke, berarti mungkin yang kakak nggak pernah lihat di Indonesia ternyata di Singapura kayak gini pengen menyebarkan itu aja ya Kak sebenarnya niatnya. Supaya lebih aware tentang gula, tentang adanya inisiatif seperti ini dan mungkin bisa membantu teman-teman juga. Oke baik, kalau menurut kakak sendiri bagaimana pelabelan itu berpengaruh gitu terhadap pilihan masyarakat di sana Kak di Singapura? Kalau misalnya kayak saya sama teman-teman saya gitu ya Kak, sebenarnya itu pengaruh sih. Jadi kayak kalau misalkan beli sesuatu nih, oh ini tiba-tiba D atau tiba-tiba C, jadi lebih oh ya ini kenapa ya kok bisa C atau D. Tapi saya rasa di Singapura orang-orangnya juga itu sih sebenarnya udah lihat label gitu, kayak kadang-kadang baca label nutrisi gitu. Cuman dengan adanya degrading kayak A, B, C, D jadi lebih memudahkan untuk konsumer, jadi langsung tahu oh ini bagaimana degrade-nya gitu. Menurut kakak sendiri mereka cukup concern dan literate gak dengan label kemasan minuman ini? Apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat di Indonesia gitu? Sebenarnya aku waktu yang aku unggah video aku juga nggak menyangka gitu sih akan banyak kayak di ituin positif sekali gitu kan sama masyarakat Indonesia. So aku pertama kayak apakah warga-warga di Indonesia concern gitu tentang hal ini atau ini adalah sesuatu yang mereka perhatikan gitu istilahnya. Apakah kita sebagai warga Indonesia ya udah yang penting misalkan yang penting enak gitu atau misalkan ya yang penting rasanya gimana gitu. Aku sebenarnya waktu itu belum ada bayangan kayak gimana sih sebenarnya kalau di warga Indonesia, apakah mereka melihat tentang gula, apakah mereka sukanya manis atau sukanya yang biasa aja atau gimana. Tapi ternyata dengan unggahan konten yang banyak respon positif, oh ternyata sebagai warga Indonesia udah banyak nih yang aware tentang hal ini dan juga yang menanggap sebenarnya iya ini bisa
membantu gitu untuk konsumer dalam lebih memilih hal yang lebih baik dalam minuman kemasan misalkan dan lebih sehat. Oke, baik Kak. Nah, ketika akhirnya konten yang Kakak bikin itu dalam waktu beberapa bulan kemudian terlihat gitu membuahkan hasil ya Kak. Apa yang Kakak harap dari rencana Kemenkes ini yang bakal menerapkan label warna gitu atau color guide Kak? Semoga itu sih kalau misalkan memang betulan ternyata diterapkan, semoga harapan aku sih bisa diterapkan dengan baik-baik gitu. Dengan kan niatnya ini sebenarnya baik gitu kan untuk supaya warga kita lebih bisa gampang mengenali, lebih conscious gitu dalam memilih yang dikonsumsi minuman dalam hal ini. Semoga bisa diterapkan dengan transparan gitu kan. Bisa maksudnya beneran bisa untuk membantu dan bukan untuk menjadi potensi tambahan. Misalkan ada oknum-oknum yang mau memanfaatkan yang tidak dengan etikat yang baik gitu sih Kak. Oke, baik. Kalau menurut Kak Stefani sendiri bakal ngefek nggak penerapannya di Indonesia Kak? Oke, kalau lihat dari hasil views atau dari komentar teman-teman yang menginginkan adanya hal pergerakan etikat yang sama sih, berarti aku merasa mungkin akan ada efek untuk warga Indonesia tentang hal ini biar jadi lebih. Soalnya kan ini teman-teman sendiri ini istilahnya yang bergerak untuk mendorong dan juga untuk membuat hal ini bisa terrealisasi gitu. Jadi ya aku berpikir istilah dari rakyat gitu untuk rakyat jadinya. Makanya jadi aku berpikir bisa untuk to certain degree akan membuahkan hasil dan juga semoga jadi bisa lebih membantu juga dalam kehidupan teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak Stefani. Iya, sama-sama Kak Nadia. Wah, seru banget nih ya obrolannya. Dan selanjutnya nih kita mau bahas apa label ini bakal ngaruh ke konsumen. Tapi abis jeda, we'll be right back. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini label warna kadar gula minuman apa ngaruh? Saya masih bareng News Editor Wahyu Setiawan. Nah, keputusan untuk memilih produk yang akan dikonsumsi ada di tangan konsumen sendiri. Seberapa besar keberadaan label itu bakal berpengaruh kepada pola konsumsi publik. CEO dan founder Center for Indonesian Strategic Development Initiative CISDI, Diah S. Saminarsih menganggap rencana pencantuman color guide pada kemasan hanya sebagai langkah awal yang mesti dibarengi dengan instrumen kebijakan lain. Misalnya, pemberian insentif kalau mau menekan publik mengkonsumsi makanan atau minuman berkandungan gula tinggi. Maka makanan yang sehat tuh mendapatkan insentif dengan harga yang lebih murah. Akhirnya dia bisa berinovasi, orang yang mau masuk ke dalam industri tersebut lebih banyak, sehingga ada keseimbangan di dalam ekosistem industrinya, sehingga akhirnya yang makanan sehatnya jadi lebih banyak masuk ke pasar dan harganya lebih terjangkau. Kembali nih kepada Wahyu, untuk mengubah habit sendiri aja itu kan cukup menantang ya Wahyu, apalagi untuk mengubah gaya hidup dari orang banyak, apalagi se-Indonesia gitu ya. Nah, pelabelan color guide ini nanti bakal berpengaruh nggak sih Wahyu terhadap pilihan masyarakat sebagai konsumen nih? Saya rasa keraguan kamu itu bisa dipahami ya Lea, dengan tingginya angka diabetes di Indonesia. Jadi itu cukup bisa lah jadi refleksi kebiasaan konsumsi sebagian masyarakat terhadap produk yang manis-manis gitu ya. Nah, kita juga sudah wawancara dengan Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Jadi YLKI ini selama ini memang memiliki misi membela hak-hak seluruh konsumen di Indonesia, Lea. Ya. Nah, nih, menurut Tulus, pemberian label ini jadi sesuatu yang positif ya bagi konsumen. Itu karena bisa membuat mereka atau konsumen lebih aware dengan label yang
lebih kentara nih dibanding penulisan komposisi pada kemasan yang selama ini kan kecil-kecil tuh Di biasanya di belakang belakang ya. kecil nggak kelihatan gitu ya. Terlalu kecil dan kerap dilewatkan oleh konsumen. Biar lebih dinotis ya. Ya. Label semacam itu secara informasi itu bagus ya, positif untuk sumber informasi bagi konsumen karena kemudian itu menjadi informatif. Artinya gampang dipahami konsumen ketika menggunakan produk itu untuk kemudian menentukan pilihan apakah akan tetap menggunakan produk itu atau pilihan-pilihan ini mana yang tinggi lemak, garam dan mana tidak dan sebaliknya. Jadi konsumen punya preferensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ataupun kondisi masing-masing konsumen gitu. Karena selama ini label yang ada itu kan terlalu kecil ya dan tidak informatif sehingga konsumen saat ingin mengkonsumsi produk itu tidak membacanya. Karena dari sebuah survei disebutkan hanya 13% konsumen yang membaca label saat ingin menggunakan satu produk makanan dan minuman gitu. Jika label yang detail itu pun tidak bermanfaat karena konsumen tidak membacanya, apalagi kalau itu produk-produk yang seharusnya mulai dibatasi untuk dikonsumsi khususnya untuk orang-orang tertentu ataupun untuk anak-anak seperti gula, garam, dan lemak ya. Karena saat ini tren konsumsinya semakin tinggi, khususnya yang tinggi gula. Itu menurut saya hal yang positif. Tulus juga kemudian mencontohkan penerapan label di negara-negara lain di dunia. Di banyak negara, khususnya di negara-negara Eropa itu kalau yang sudah dilakukan ya traffic light food labeling, jadi dengan penandaan label khusus dengan warna-warna yang gampang dimengerti ya, misalnya warna merah berarti dia harus hati-hati atau menghindari konsumsi barang tersebut karena dia tinggi garam, tinggi lemak dan mungkin tinggi gula. Nah kalau kuning dia harus waspada karena kandungannya tidak cukup tinggi dan paling aman adalah berwarna hijau karena dia berarti aman bagi mereka untuk konsumsi. Bagaimana hal ini sudah diterapkan di 112 negara, termasuk negara di Asia, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kembali ke soal keterangan komposisi yang biasa ada dalam kemasan minuman-minuman yang dijual di pusat perbelanjaan, sejauh ini seberapa concern sih konsumen di Indonesia? Ada bayangan nggak sih Wahyu seberapa banyak yang dibaca gitu? Oke, Tulus dari YLKI memberi gambaran ya Lea terkait pencantuman keterangan di kemasan itu gimana sih disikapi oleh konsumen? Ya kalau tadi perbandingannya katakan level di Indonesia tadi konsumen hanya membaca 13%, itu dengan asumsi karena levelnya tidak mudah dibaca dan tidak mudah dimengerti. Coba kalau kita melihat level minuman itu dan levelnya kecil sekali, mata telanjang pun tidak bisa membaca. Intinya tadi dengan pelabelan yang selama ini ada itu kan tidak cukup informatif bagi konsumen karena kemudian konsumen tidak bisa membaca dengan jelas karena bentuknya terlalu kecil dan terlalu teknis ya. Nah dengan pelabelan yang berwarna tadi itu akan menjadikan gampang dibaca oleh konsumen sehingga konsumen lebih informatif terhadap sumber informasi. Tapi intinya itu penting ya, lebih gampang memahami intinya. Nah, kalau tadi Cisdi menganggap ini tuh hanya langkah awal ya untuk perlu tindak lanjutnya nih Wahyu. Kalau dari YLK ini punya catatan nggak sih terkait rencana menanggulangi diabetes di Indonesia? Ada Lea, jadi Tulus itu mengusulkan adanya pengendalian harga. Itu senada sih ya dengan yang diungkap tadi dia dari Cisdi. Ya, pengendalian terhadap minuman bermanis itu selain dengan power kit yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang diatur di BP nantinya, kita juga mendorong dengan sangat agar pemerintah serius pengendalian dari segi harga, yaitu penerapan cukai pada minuman bermanis dalam kemasan yang itu sudah dijanjikan oleh Kementerian Keuangan yang tertunda terus. Janjikan kemarin tahun 2023 sudah, kemudian janjikan di 2024 ini dan sudah kembali dan janjikan nanti 2025 akan diterapkan kenaikan cukai pada minuman. Nah, kita mendorong agar pemerintah konsisten dengan menerapkan kepada kemasan, ya minuman kemasan pada tahun ini. Bagaimana janji Dirjen Bea Cukai Astolani. Karena kalau hanya itu saja dengan peringatan kalau kita tadi itu bisa jadi menjadi kurang masif dampaknya sehingga perlu dari pengendalian dari segi harga yaitu dengan cukai.
Oke deh, kita coba pantau soal rencana ini. Bagaimana sih kelanjutannya? Kalian sebagai pendengar podcast What's Trending juga bisa nih berpartisipasi dengan memberikan komentar terkait plan tersebut di kolom komentar. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.